Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika kita perhatikan saat sekarang ini banyak sekali beredar di pasaran jenis-jenis dari STB televisi digital dari brand atau merek yang berbeda-beda. Malahan itu banyak pendatang baru. Dari sekian banyak brand yang tersedia, kita ambil 3 saja menurut kami yang terbaik, yang memiliki pengalaman yang sudah panjang di bidang elektronik, kemudian di dunia persatelitan, memiliki after sales yang baik, jaringan service center hampir tersebar di seluruh Indonesia. Kualitasnya pun juga cukup bagus. Pertama adalah Polytron. Polytron yang ada di video ini merupakan tipe yang terbarunya, yaitu Polytron PDV 709T2. Ini sebelumnya sudah pernah kita review, sudah ber-SNI, dan pastinya juga memiliki fitur EWS. Yang kedua adalah Matrix Apple DVB2IP, juga sudah ber-SNI dan juga memiliki fitur EWS. Sebelumnya ini juga sudah pernah kita review. Dan yang terakhir adalah Tanaka T2 Jurassic versi 3, ber-SNI dan juga memiliki fitur EWS. Untuk ketiga-tiganya ini, agar lebih jelasnya dapat dilihat video review untuk ketiga-tiga STB ini di channel kita. Baik, untuk Polytron. Polytron PDV 709 ini, jika kita lihat, ini merupakan tipe yang terbaru dari Polytron seperti yang sudah kita singgung tadi. Secara desain dia ini sangat kecil sekali, hanya satu telapak tangan saya saja. Untuk bahannya ini terbuat dari material full plastik semuanya, tapi ini bukanlah merupakan plastik dengan kualitas yang jelek gitu ya, ringkih seperti itu, tidak seperti itu. Kualitasnya cukup baik. Di bagian atasnya ini warnanya adalah hitam doff. Ventilasi udara ada pada sisi bagian kiri, kanan juga ada termasuk pada sisi bagian bawah. Untuk port USB kita hanya mendapatkan 1 buah saja. Dapat terkoneksi ke jaringan internet dan memiliki beberapa aplikasi streaming yang didukungnya seperti YouTube dan masih banyak yang lain. Front panel dapat kita lihat seperti ini ya. Untuk LED display-nya itu hanya berupa titik saja, tidak berupa angka ataupun huruf untuk Polytron ini. Dan seperti yang sudah kita singgung tadi, sudah ber-SNI dan juga memiliki fitur EWS. Namun untuk Polytron ini dia tidak mendukung untuk HEVC H265. Untuk remote controlnya, Polytron ini memiliki fitur infrared learning function. Jadi dengan menggunakan satu remote control ini, dapat kita gunakan untuk mengontrol televisi dan juga untuk mengontrol STB-nya. Nah, ini merupakan nih untuk tombol remote televisinya. Jadi tombol pada remote televisi tinggal kita pindahkan atau kita kopikan saja ke 4 tombol yang sudah tersedia ini. Untuk tombol jauh lebih enak jika dibandingkan dengan remote control yang lain. Ini feedbacknya ada bunyinya tuh, dengeran ya. Terbuat dari karet dan ini kualitas remote yang terbaik untuk STB yang beredar di Indonesia saat sekarang. Kemudian yang kedua adalah Matrix Apple DVB2IP. Secara desain dia lebih besar ya jika dibandingkan dengan Polytron. Bodinya terbuat dari metal atau besi, ventilasi udara ada pada sisi bagian atas, kiri dan kanan juga ada ventilasi udaranya, termasuk pada sisi bagian bawah juga ada ventilasi udara. Pada Matrix Apple DVB2IP ini kita mendapatkan 2 buah port USB, satu pada sisi bagian depan dan satunya lagi pada posisi bagian belakang. Untuk koneksi internet ada 2 cara, bisa dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle dan yang kedua adalah dengan menggunakan kabelan. Kabelan ini tentunya koneksi menjadi lebih stabil. Sudah mendukung untuk HEVC H265, jadi ini bagi teman-teman yang suka mendownload film dengan kualitas Blu-ray, maka ini sangat cocok sekali karena itu sudah mendukung untuk HEVC H265 tersebut. Namun untuk remote controlnya, untuk Matrix ini dia itu tidak mendukung infrared learning function. Jadi ini hanya bisa dipakai untuk remote STB saja. Tapi tidak perlu khawatir, untuk tombol-tombolnya ini sangat empuk sekali, jauh lebih baik, jauh lebih enak jika dibandingkan dengan line up STB dari Matrix yang lainnya. Karena ini merupakan line up yang tertinggi, jadi dari segi kualitas dan fitur ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan line up yang lain pada merek Matrix ini ya. Lalu untuk selanjutnya, untuk Matrix ini dia mendukung aplikasi MiCast. Dengan menggunakan aplikasi MiCast ini, maka kita tuh bisa menjadikan smartphone kita sebagai remote control. Kita juga bisa melakukan casting dan mirroring. Bahkan kita dapat menonton ya, kita dapat menonton dengan menggunakan smartphone maksimal adalah sebanyak 5 smartphone. Ini adalah untuk Matrix Apple DVB2IP.
Kemudian yang terakhir adalah Tanaka. Tanaka ini merupakan line up terbaru dan ini juga menurut kami merupakan produk Tanaka yang terbaik jika dibandingkan dengan produk Tanaka yang lainnya. Ini sama seperti Matrix Apple tadi, di mana ini dia menggunakan materialnya adalah besi secara dimensi hampir sama dengan DVB-2IP keluaran dari Matrix tadi. Ventilasi udara ada pada posisi bagian atas, kemudian juga terdapat pada sisi bagian kiri dan termasuk pada sisi bagian sebelah kanannya dan pada posisi bagian bawah. Semuanya ada ventilasi udara. Port USB kita juga mendapatkan sebanyak 2 buah, semuanya itu berada pada posisi bagian belakang. Lalu ini sudah menggunakan adaptor eksternal, sama dengan Polytron. Ini juga menggunakan adaptornya adalah eksternal sehingga tuh menjadi lebih adem ya. Sementara untuk yang Matrix Apple DVB-2IP dia tidak menggunakan adaptor eksternal. Tombol lengkap ya, semuanya ada pada posisi bagian depan sama seperti Matrix Apple DVB-2IP. Tombolnya pun juga lengkap pada posisi bagian depan dengan tidak menggunakan remote control, masih tetap dapat dikendalikan. Ini dia mendukung aplikasinya itu adalah Sniper Cast, mirip sebenarnya dengan Mi Cast, di mana kita bisa menjadikan smartphone sebagai pengganti remote control. Kita pun juga bisa melakukan casting dan mirroring. Namun untuk fitur tersebut masih ada bugs yang perlu diperbaiki. Jika ingin menonton menggunakan smartphone, hanya satu saja yang bisa digunakan. Nah, walaupun Matrix Apple DVB-2IP ini bisa menggunakan smartphone untuk menonton sampai dengan 5 smartphone, namun harus dengan menggunakan MUX yang sama. MUX berbeda itu dia tidak bisa, karena ya tunernya hanya satu, begitu. Nah, kemudian selanjutnya dari segi remote control. Namun sebelum kita masuk ke remote control, selagi saya masih ingat, untuk Matrix atau untuk Tanaka ini, dia tidak mendukung HEVC H265. Sama seperti Polytron 709T2 ini baru mendukung H264 saja. Nah, ini adalah untuk remote control. Untuk remote control sebenarnya identik sama persis seperti Matrix. Nah, ini saya komparkan aja secara langsung ya, bisa dilihat. Namun dari segi enaknya tombol jauh lebih enak dari Matrix DVB-2IP ini jika dibandingkan dengan Tanaka T2 Jurassic versi 3. Namun bukan berarti ini tidak nyaman kita gunakan ya, tetap nyaman, tidak ada masalah sama sekali. Kelengkapan tombol, posisi tombol juga sama persis seperti Matrix Apple DVB-2IP. Dan baterainya pun sama-sama menggunakan baterai AAA. Posisi sama, kemudian model sama, desain sama, semuanya adalah sama. Lalu manakah yang terbaik dari ketiga STB ini? Ini merupakan pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Nah, ini balik lagi ya. Dikarenakan untuk Matrix DVB-2IP ini sudah mendukung HEVC H265, kemudian RAM-nya juga cukup besar, sementara untuk fitur-fitur yang lain kurang lebih adalah sama, dan ini untuk Mi Case-nya jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan menggunakan Sniper Case, maka tuh dari ketiga-tiganya saya tuh lebih cenderung memilih Matrix Apple DVB-2IP ini, dikarenakan kelengkapan fitur yang dimilikinya ya. Kemudian after sales-nya pun atau service center-nya pun juga hampir tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua yang mana? Nah, sebenarnya untuk yang kedua ini, untuk Tanaka dan Polytron adalah hampir sama saja. Namun jika teman-teman mengutamakan fitur, maka pilihannya jatuh kepada Tanaka T2 Jurassic versi 3 ya. Kalau kita mengutamakan fitur, karena di sini dia sudah mendukung Sniper Case ya. Sekali lagi dia sudah mendukung Sniper Case, sementara untuk Polytron tidak. Untuk Polytron ini dia tidak mendukung aplikasi manapun. Jadi ini hanya bisa dipakai untuk menonton saja. Sama-sama bisa terkoneksi ke jaringan internet. Begitu juga ini hanya dapat satu port USB saja, sementara yang ini sudah mendapatkan 2 port USB. Namun jika teman-teman lebih mengutamakan kualitas dan service center yang lebih banyak, maka tuh pasti pilihannya jatuh kepada Polytron ini. Polytron dari segi kualitas tidak perlu untuk diragukan. Untuk sinyal, untuk ketiga-tiga STB ini tidak ada masalah sama sekali, sama-sama menggunakan Gochin. Walaupun ada beberapa dari pengguna yang mengatakan tuh SunPlus lebih lebih peka sinyalnya jika dibandingkan dengan Gochin ataupun M-Star dan Ali. Tapi di kita pada saat kita cobakan semuanya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jarak kita tuh ke pemancar kurang lebih adalah 30 km dengan menggunakan antena biasa saja, yaitu push-on. Push-onnya juga sudah saya cabangkan ke 4 televisi, begitu ya. Nah, jadi kurang lebih adalah seperti itu komparasi untuk ketiga STB ini. Rasanya belum komplit kalau seandainya kita tidak lihat dulu bagaimana kualitas gambar ataupun kualitas audio video untuk ketiga STB ini. Berikut ini merupakan kualitas audio dan video untuk ketiga STB ini tanpa kita
edit dan di capture langsung dari ketiga STB ini pastinya. Baik, demikianlah video komparasi ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.